Kak, saya potong. Saya mau nunjukin ini. Nanas ibu sekalian. Sudah. Kandungan enzim yang tertingginya ada di sini. Bonggolnya. Apa manfaatnya? Kalau bonggol ini kan dia nggak perlu asam ya, dia cenderung rasanya tuh plain. Anda blender dia sama habatus soda ini akan jadi obat sinusitis atau alergi yang sangat baik. Nanas terus sudah jadi gelas. Jadi banyak sekali barusan kita bisa optimalkan. Bahkan nanas kayak begini ya, ada kering lagi ya. Sederhana minumannya, dan minuman kayak begini tulisan subhanallah banyak yang hamil gara-garanya. Ada bapak-bapak mau nyobain? Biar hamil. Silakan Pak. Nanti saya jelasin sedikit. Saya itu sebenarnya di belakang saya itu ada banyak teman-teman tim yang membantu apa yang saya sampaikan. Ya. Jadi ada satu aplikasi yang kita pakai itu nanti bisa ngecek kalau ini kerja, ini gabung sama ini, gabung sama ini, gabung sama ini, itu hasilnya apa. Ini minuman kayak begini, ini antioksidannya tinggi banget, sangat tinggi, dan dia bisa memperbaiki pencernaan juga, melancarkan darah, menguatkan reproduksi. Jadi banyak sekali efeknya. Modal cuma kunyit, serai, sama madu. Ada bayangkan kalau tiap hari saya cuma nyarankan teman-teman dulu sekalian, pagi mau ada bangun pagi minum ini, tidur minum lagi. Itu efeknya sel kita akan digenerasi perbaiki sama dia. Silakan Pak, mau coba ini. Ada diminum enak Pak? Enak kan? Enak. Ya itu ya, jadi ya madunya bikin manis pastinya. Kalau nggak manis hasil rasanya nanti akan agak pahit dan asam ya. Ya baik Ibu sekalian, jadi itu salah satunya ya. Jadi kalau kita mulai mau memperbaiki, mengubah isi piring seperti itu, efeknya makan luar biasa. Tadi saya katakan kayak misalkan ya nanas kayak begini ya. Nanasnya Ibu sekalian, coba ya pagi hari kita memang subhanallah adalah waktu yang terbaik kita untuk makan buah-buahan, waktu yang terbaik dan nyaman-nyamannya. Jadi nanti bikinnya gimana? Ya seperti ini, nanas mungkin ada ambil, kemudian ada semangka sedikit campurkan dengan sayur-sayuran. Nah di situ ada potong-potong kecil gitu kan, lalu tambahkan dengan madu sedikit, kasih garam, kasih lada hitam. Itu akan mempengaruhi atau memperbaiki isi perut Anda, insya Allah. Simpel kan? Simpel. Terus nanti lontongnya gimana? Lontongnya ya ditunda dulu lah sebenarnya. Nanti kalau badannya sudah sehat, sudah
kebiasaan hidup sehatnya, baru Anda boleh makan yang gitu-gitu. Ini sayur jarang, buah jarang, minum air putih jarang, ya puasa jarang. Gimana mau sehat? Itu sebabnya rumah sakit penuh terus. Kenapa? Umat Islamnya jarang puasa. Rumah sakit kita penuh zaman sekarang. Kenapa? Karena umat Islamnya secara khusus ya nggak mengikuti sunnahnya Nabi. Disuruh puasa nggak puasa, disuruh tidur nggak tidur. Gitu kan? Setiap sunnatullah atau yang sunnah-sunnah yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu dilanggar, pasti akan muncul masalah. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang makanan tadi, ya contoh, ini kan ada tempe nih, lagi heboh-heboh banget tempe. Tempe itu sehat nggak? Sehat, asal jangan digoreng. Tempe kan probiotik Pak. Jadi lurus sekali ya. Tempe isinya kan, isi tempenya apa? Hah? Kedelai. Bukan itu sebenarnya poinnya, tapi isi tempe itu adalah bakteri. Ya kan? Kenapa ada bakteri? Karena dia difermentasi. Ya baik, kan isinya kan bakteri kan? Dan bakteri itu harus dikembangbiakkan ketika masuk ke badan kita. Jadi dalam tubuh kita, dalam perut kita itu ada 3 jenis bakteri. Ada seorang ahli mengatakan gitu. Yang pertama bakteri baik, yang kedua bakteri netral, yang ketiga bakteri jahat. Semakin sehat tubuh manusia adalah kalau dia semakin banyak bakteri baiknya di sana. Gitu. Ya, jadi kalau kayak begini, dia kan punya bakteri. Dan pertanyaan, bagaimana kita mengembangbiakkan bakteri yang ada pada tempe ini ketika masuk ke dalam perut kita, dia bisa menjadi tumbuh berkembang. Caranya, kasih dia makanan bakterinya. Jelas ini ya, kasih dia makanan bakterinya apa? Ini makanannya. Bakterinya makannya kurma. Karena apa? Karena kurma itu isinya prebiotik. Jadi makanannya bakteri itu adalah prebiotik. Maka jadilah kita begini. Ada mau nyobain? Ya. Saya mau kasih ke Pak Faisal lagi. Jadi gerakan makan sandwich tempe Pak. Coba ya. Enak loh, saya bilang gak enak. Tuh lihat wajah beliau tuh.